Mari Mas David. Iya, permisi. Mari. Halo, Ya. permisi. Enggak, Mas. Hanifah. Iya, David. Sebelumnya perkenalkan ini Mas Oza, mentornya di Sedulur DW. Iya. Mas David tadi udah menyertakan catatan di admin, udah sesuai ya? Sesuai nggak, Hanifah? Ini ada tambahan sih Mas, dia Oke. ada Shopee sama Lazada pay letternya. Oke, ada bener ya Mas ya? Shopee sama Lazada. Iya, benar ada Shopee dan Lazada Pay Later. Oke, berarti itu belum di admin. Kalau selain Shopee Lazada mungkin ada tambahan Mas, jadi biar sekalian nanti kita jelaskan solusinya. Kayaknya sih cuma 2 itu aja sih. Dipastikan. Oh, sudah. Caranya memastikan ya. Soalnya kalau misalnya nggak sesuai, nanti solusinya pasti berbeda. Jadi harus benar-benar yang diungkapkan adalah semua permasalahan pinjaman online-nya. Oke. Ada lagi mungkin tambahannya? Mungkin jatuh tempo terdekatnya 2 hari lagi sih Mas. Oh, 2 hari lagi. Ya. Tapi kalau aplikasinya udah nggak ada tambahan? Sudah nggak ada. Oke, baik. Kalau sudah sesuai, udah ada tambahan catatan tambahannya, silakan Mas David untuk mulai konsultasi. Apa yang ditakutkan, yang dikeluhkan, sampaikan aja. Monggo. Oke, jadi paling kalau yang Ya, seperti itu ya Mas David udah disampaikan sama Mas Oza. Ini poin-poinnya juga sudah saya catatkan, semisal mau dibaca lagi. Dan selanjutnya mungkin Masnya bisa masuk ke grup kita biar Oke. sharing-sharing sama orang yang pernah konsul di sini juga gitu. Oke. Langsung Barcode-nya? aja ya. Ya. Ya, langsung aja Mas. Sama ini juga kan, maksudnya kalau misalnya teman yang datang ke sini langsung suruh masuk kayak gini. Oh. Jangan nunggu nanti kadang lupa. Mau Oke. Mas langsung aja. Oh, iya, baik. Ini Oke. lagi ngomongin karyawan baru. Ya. Bisa ya Mas ya? Bisa. Biasanya kendalanya kenapa Han nggak bisa masuk? Kadang itu sih karena device-nya nggak mendukung barcode, kadang kameranya itu. Kalau nggak bisa, kamu ini aja, kamu yang langsung narik Oke. orangnya gitu. Oke, udah masuk ya Mas ya? Sudah. Oke, jadi itu adalah grup Sedulure DW. Oke. Itu kumpulan orang-orang yang pernah datang ke kita gitu. Disimpan dulu handphonenya Mas, Oke. biar aku jelasin. Oke. Jadi kalau misalnya di grup Sedulure DW itu tadi adalah orang-orang yang pernah datang ke Sedulure DW. Nah, tergabung di situ biar bisa sharing-sharing. Jadi kita semua sama, punya permasalahan yang sama terkait pinjaman online. Begitu. Bisa sharing-sharing, silakan tanya apapun, boleh. Oke. Nanti mungkin bukan hanya dari pengurus Sedulure DW yang menjawab. Nanti Oke. ada aku juga di situ. Oke. Kalau misal Mas David sekarang sudah selesai konsultasi kan ke kita, lanjut konsultasi online, bisa via grup, silakan. Atau misalnya japri saya pribadi boleh. Nomor Oke. saya ada di admin yang paling atas, nanti namanya Oza Sedulure DW, boleh japri. Nah, kalau Mas misalnya mau tanya tentang apa ya, mungkin pengalaman teman-teman, boleh di grup, nanti teman-teman bakal menjawab. Nah, kalau di grup juga mungkin bukan hanya dari ini ya, bukan hanya dari internal pengurus Sedulure DW. Biasanya teman-teman yang sudah lama survive, yang sudah lama merasakan manfaatnya dari Sedulure DW juga ikut membantu menjawab gitu. Nah, harapan kita juga, maksudnya Mas David kan sekarang kita bantu ya oleh Iya. Sedulure DW. Dan juga kita minta, ya kalau berkenan aja ya, next suatu hari mungkin Mas David sudah bisa menata hidupnya lagi, sudah bisa apa ya namanya produktif yang lebih baik lagi, pokoknya udah bisa menjalani kehidupan yang positif tanpa pinjol. Minta tolong di-share ke teman-teman yang baru gabung seperti Mas David saat ini. Oke, Ya, dibantu semangatnya, supportnya ke teman-teman gitu ya. Begitupun yang dilakukan sekarang, Mas David sekarang baru masuk, Iya. bakalan disupport sama orang-orang lama. Oke. Nah, besok Mas David juga ketika sudah lama, yang kita harapkan juga bisa menularkan semangat itu ke orang-orang yang baru gitu. Yang jelas kalau misalnya nanti karena misalnya Mas David bertanya di grup, ada yang menjawab. Iya. Nah, ya ini aku yakin juga Mas David udah paham ya, tapi sekedar mengingatkan karena kadang ada beberapa anggota juga yang kurang memperhatikan walaupun hal sepele kayak misalnya sekedar mengucapkan terima kasih gitu kan, itu kan udah dikasih info bermanfaat dari orang yang sama-sama terjerat pinjol biasanya yang menjawab gitu kan. Jangan lupa ucapin terima kasih dan lain sebagainya biar orang yang
selanjutnya kalau Mas David nanya lagi juga orang nggak sungkan, nggak segan atau nggak males lah buat jawab. Untuk menjawab ya. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi monggo sharing-sharing aja di grup. Oke. Tambahin Han? Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Mas. Kalau untuk pertanyaannya mungkin kan tadi saya udah masuk grup ya Mas ya, udah masuk grup. Terus kalau mau sharing atau mau tanya itu kayak ada jamnya nggak atau ada jadwalnya gitu nggak? Oke. Kalau di grup sebetulnya sih fleksibel aja Mas. Yang penting maksudnya seininya ya. Kalau tengah malam ya takut ganggu juga teman-teman gitu kan. Yang jelas, satu kalau peraturan di grup masalah isu sara dan sebagainya itu jelas lah ya, grup umum gitu. Nah kalau grup kita itu khususnya gini, Mas David itu nggak boleh men-share ancaman dari DC pinjol. Misalnya Mas David dapat ancaman teror dari pinjol, itu nggak boleh di-share di grup. Kenapa? Karena gini, orang-orang di grup itu biasanya mereka mentalnya sudah tertata, sudah bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Rata-rata mereka ganti nomor. Jadi sebagian besar dari mereka itu tidak pernah melihat atau membaca ancaman-ancaman dari DC. Nah, selama ini kan mereka nggak pernah lihat itu. Kalau tiba-tiba Mas David dapat ancaman terus di-share di grup, kan jadi mereka baca yang tadinya nggak pernah baca gitu. Jadi Mas David tidak boleh men-share ancaman dari DC. Oke, itu kayak screenshot dan maksudnya di copy paste gitu juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Dalam bentuk ya? Utuh. Misalnya gini, kalau misalnya aku mau nanyain sesuatu tentang ancaman itu gimana gitu kan ya. Nah, itu boleh ditanyakan tanpa harus mengirimkan screenshotnya. Oke, berarti kalau misalnya aku bahas kayak sorry nih teman-teman, aku baru dapat ancaman lagi atau gimana gitu, aku chat aja nggak apa-apa. Iya, cukup diceritakan. Bahasanya juga baik gitu ya. Dibikin sedemikian rupa biar nggak kelihatan menakut-nakuti gitu ya. Jadi misalnya Mas David itu dapat screenshot katanya mau dikunjungin dengan bawa aparat gitu 10 orang gitu ya. Nggak perlu chatnya di screenshot dikirimkan kemudian ditanya ini beneran nggak ya, nggak perlu. Tapi cukup diceritakan, teman-teman aku dapat ancaman seperti ini. Katanya mau ada DC yang datang bla bla bla, diketik gitu. Itu boleh. Gitu, tapi tidak mengirimkan screenshotnya secara langsung gitu. Karena akan membuat mental teman-teman yang lain down lagi. Gitu. Kemudian selain itu Mas David juga tidak boleh men-share informasi apapun seputar pinjol di luar dari yang diberikan oleh sedulur DW dari sumber lain, itu nggak boleh. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu contohnya kayak gimana Mas? Kalau misalnya aku nge-share yang nggak boleh tadi yang berhubungan sama kayak gini. Kalau misalnya yang di-share adalah seputar berita, misalnya kayak mungkin dari berita media yang sudah ternama, misalnya men-share kayak 10 perusahaan pinjaman online, 10 kantor perusahaan pinjaman online digerebek polisi. Nah, itu kan sifatnya berita. Itu boleh di-share. Tapi kalau informasi edukasi seperti kayak misalnya ini adalah daftar aplikasi yang memiliki kolektor lapangan. Nah, mungkin dari channel YouTube sebelah gitu ya. Mas David share di grup itu nggak boleh karena itu bersifat edukasi. Jadi hanya boleh men-share yang sifatnya edukasi yang bersumber dari sedulur DW saja. Tidak boleh. Baik. Karena gini, nanti akan ada kerancuan informasi Mas di dalamnya. Karena kadang mungkin berbeda antara komunitas satu dan komunitas lain. Pasti juga setiap komunitas itu punya formula masing-masing. Komunitas sedulur DW punya formula ini untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Komunitas lain juga mungkin punya formula tersendiri. Sehingga kalau Mas David itu men-share informasi dari komunitas lain, nanti akan jadi kerancuan dan timpang tindih, benturan gitu. Jadi nggak boleh men-share dari yang lain. Karena juga kan informasi dari sumber lain belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau misalnya Mas David nanti men-share informasi dari sumber lain, ketika itu informasinya sesat, kemudian diikuti oleh anggota sedulur DW, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Jadi harus informasi yang di-share bersumber dari YouTube sedulur DW atau dari sedulur DW. Kemungkinan ya kita
sebetulnya udah bahas lumayan lengkap di YouTube kita dengan berbagai isunya. Jadi sudah lengkap pembahasan kita, nggak perlu lagi cari informasi dari selain sedulure dhewe, apalagi men-share informasi dari sumber selain sedulure dhewe. Oke, baik, paham, bisa dipahami, Mas. Ada lagi yang ditanyakan mengenai gabung di grup? Kalau dari saya sih mungkin ada satu lagi nih, Mas. Kalau misalnya ada teman saya mau gabung ke grup, karena kan mungkin saya bakal cerita-cerita ke teman saya ya kalau masalah ini, terus ada solusinya. Itu tuh nanti tetap harus konsultasi dulu atau bisa langsung dimasukin grup kayak saya ngechat admin aja? Kalau untuk gabung di grup itu memang grup hanya boleh orang hanya boleh bergabung ke grup sedulur dhewe ketika sudah melakukan konsultasi seperti ini secara langsung gitu. Dikhawatirkan kalau langsung gabung ke grup nanti pembahasannya nggak nyambung, Mas. Nanti teman Mas David juga yang gabung ke grup akan bingung nih, bahasnya ini nggak nyampe gitu ya. Karena kita perlu menyatukan pikiran, menyatukan tujuan terlebih dahulu, baru boleh gabung di grup. Kayak Mas David datang konsultasi ke sini kan kita berikan arahan, kita berikan satu pemikiran dulu. Nah, kalau misalnya sudah satu pemahaman, baru boleh gabung ke grup. Oke, baik. Gitu, dan tetap dijaga kondusifan grup ya. Ya kayak umum lah, kayak grup pada umumnya sih sebetulnya. Oke, baik. Gitu. Oke. Itu aja atau mau ditanyakan lagi? Udah, kayaknya itu aja sih. Untuk peraturannya saya sudah lumayan paham juga. Oke, nanti bisa langsung chat di grup aja, sharing-sharing. Semisal ada yang mungkin di grup tidak menjawab, bisa chat admin juga nggak apa-apa. Ini tadi yang catatan yang saya bilangin tadi, Mas. Oke, iya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, semisal ada yang ditanyakan mungkin bisa ke grup langsung aja ya, Mas. Oke, langsung ke grup aja ya berarti. Oke. Terima kasih buat sedulur radio udah mau membantu saya. Nanti saya pasti akan sebarin juga informasi ini ke teman-teman saya. Ya, oke, mari Mas David, sampai jumpa lagi ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya, Mas. Iya, terima kasih. Mari. Terima kasih. Mari.